Good morning, kelas 8. Hari ini kita akan masuk ke bab 2 tentang gaya dan gerak. Oke, tapi kita akan masuk di geraknya terlebih dahulu ya anak-anak. Oke anak-anak, silakan siapkan buku IPA terpadu kelas 8 ya, dan buku catatannya. Oke ya, kita akan mulai ya anak-anak ya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan berbicara tentang pengertian gerak. Anak-anak, lihat dulu ya. Nah, ini ada sebuah mobil yang akan bergerak dari rumah ke sekolah. Nah, anak-anak bisa lihat. Nah, jika dilihat dari gambar animasi tadi, pengertian gerak adalah perubahan posisi terhadap titik acuan. Apa titik acuannya? Titik acuannya adalah sekolah, ya. Dari rumah perpindahannya dari rumah ke sekolah. Jadi terjadi perubahan posisi. Itu ya. Itu adalah tadi pengertian gerak kita. Nah, yang selanjutnya ya. Untuk selanjutnya adalah gerak itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Yuk kita lihat lagi yuk. Nah, oke, di sini yang disebut benda yang memiliki gerak nyata, yang melakukan gerak nyata itu adalah mobil, ya. Karena mobil benar-benar berpindah posisi dari rumah ke sekolah. Tetapi ada benda-benda yang melakukan gerak semu. Contohnya apa? Contohnya adalah pada saat mobil bergerak, ada banyak rumah yang seolah-olah bergerak ke arah kita. Padahal rumah-rumah tersebut itu sebetulnya berhenti, ya. Nah, itu yang disebut gerak semu. Gerak yang lain itu adalah anak-anak ingat ya, kalau di alam semesta itu ada gerak semu harian matahari. Matahari itu sepertinya bergerak, padahal tidak, matahari itu tidak bergerak. Yang bergerak adalah bumi. Bumi mengelilingi matahari. Oke ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita lihat lagi ya anak-anak ya. Nah, ini dia nih, Mem Elisa punya contohnya. Gerak menurut bentuk lintasannya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada gerak lurus. Anak-anak bisa lihat yang mobilnya tadi? Nah, itu gerak lurus. Nah, sedangkan gerak melingkarnya, nah ini dia. Oke ya, gerak melingkarnya. Ini buminya bergerak melingkar. Nah, sedangkan untuk gerak parabolanya anak-anak pasti senang bermain bola basket kan? Nah, ini gerak parabola contohnya pada lemparan bola basket. Hap. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Itu adalah gerak parabola. Gerak ini kita dapat jumpai di kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke, mungkin kadang-kadang kita tidak tahu, tapi sebetulnya kita sudah melakukan gerakan yang tadi Mem sudah sebutkan tadi. Ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Oke, yang selanjutnya ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang jarak dan perpindahan. Oke ya, anak-anak ingat kembali di kelas 7, jarak itu adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan itu adalah besaran vektor. Oke ya. Nah, perhatikan gambar yang Mem Elisa tampilkan. Oke, jika seorang anak berlari pada lintasan seperti pada gambar tersebut, hitunglah berapa jarak dan perpindahannya. Oke, kita akan mulai ya anak-anak ya. Kita akan mulai dengan berapa jarak dan perpindahannya. Kita akan mulai dari jaraknya ya. Oke, jaraknya. Jaraknya itu adalah keliling lintasannya.
Itu keliling lintasannya. Nah, keliling lintasannya ini ada dua. Yang pertama berbentuk lingkaran, ya. Oke. Yang pertama berbentuk lingkaran. Nah, karena setengah lingkaran, keliling setengah lingkaran ditambah keliling setengah lingkaran, maka jadilah keliling lingkaran. Oke, ditambah apa anak-anak? Ditambah ini. Ditambah nggak kelihatan warnanya ya. Ayo kita ganti dulu. Ditambah ini. Nah, panjang dari persegi panjang sisi sebelah yang warna hijau itu ya. Oke, 2 kali. Saya tulis di sini. Oh, warnanya nggak kelihatan. Diganti dulu warnanya biar bisa kelihatan di sini. Oke. 2 kali 20 meter. Oke ya. Terus keliling lingkaran apa rumusnya? Rumusnya adalah 2 keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 ya. 2 pi r. Oke ya, 2 pi r. Sedangkan tetap ditambah belakangnya 2 kali 20 meter. Oke, 2 pi r. 2 kali 3,14 dikali R-nya berapa? Kalau diameternya 10, berarti R-nya adalah 5 meter. Elisa beli kurung supaya anak-anak tidak bingung. Oke, terus ditambah 2 kali 20 meter. Berapa hasilnya yang pertama? Hasilnya yang pertama adalah hasilnya yang pertama itu 71,4 meter. Oke ya, anak-anak bisa hitung kembali. Ditambah, maaf, ini sudah hasil semuanya ya anak-anak ya. Kalau hasil ininya berarti hasil yang depan saja itu adalah 31,4 ya. 31,4 meter ditambah 40 meter. Sama dengan 71,4 meter. Oke, yuk yang kedua. Berapakah perpindahannya? Melisa lihat di sini kita pakai warna biru yang ini. Perpindahannya adalah yuk anak-anak lihat. Jika kita berlari, mesti ada titik yang disebut start. Juga ada finish. Betul ya? Nah, jika si anak tersebut berlarinya mulainya di titik yang Mem Elisa berikan tanda ini. Dia berlari, muter gitu ya. Selanjutnya sampai kembali lagi, dia berlari ke sana. Kemudian dia muter ke sini terus kembali lagi kan anak-anak. Nah, jika dia kembali lagi, berarti adakah perpindahannya? Tentu saja tidak ada. Jadi perpindahannya nilainya adalah 0. Kenapa 0? Karena anak itu tidak berubah posisi. Ya, dihitung dari titik start kembali lagi ke titik finish. Nah, titik start dan titik finish itu menempel atau berhimpit. Karena menempel, jadi perpindahan anak tersebut dianggap anak itu tidak berpindah. Jadi kita bisa tahu bedanya jika berbicara tentang jarak, anak itu memiliki jarak 71,4 meter. Tapi jika berkata tentang perpindahan, anak itu tidak berpindah. Oke ya, kita sudah tadi perbedaan tentang jarak dan perpindahan. Oke, yang selanjutnya anak-anak, kita akan masuk ke besaran yang selanjutnya itu adalah kelajuan dan kecepatan. Oke ya. Oke, kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Oke, di sini jarak itu adalah panjang lintasan.
Nah, yang selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Perpindahan adalah perubahan kedudukan. Kita lihat lagi bahwa kelajuan adalah besaran skalar, kecepatan adalah besaran vektor. Oke ya, yang selanjutnya. Nah, selanjutnya anak-anak ini dapat melihat di sini ada rumus kelajuan dan kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan itu S sama dengan V kali T, sedangkan kelajuan rata-rata itu adalah V sama dengan sigma S per sigma T. Oke ya. Jadi kalau sigma itu adalah ada banyak jarak, mungkin ditambahkan. Ada banyak jarak, jaraknya bukan hanya satu. Oke ya, kalau kelajuan rata-rata. Kita akan belajar contoh soalnya ya anak-anak. Sebuah mobil berjalan melintas menuju puncak Bogor dengan kelajuan 10 meter per second. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dengan Jakarta? Yuk kita lihat besaran apa saja yang ada di situ. Yang pertama adalah kelajuan ya. Oke, terus ada apa lagi? Di sini ada besaran namanya waktu. Terus ada lagi jarak. Sekarang kita tulis apa yang perlu diketahui. Untuk menuliskan soal esai, ya, soal esai kita tulis diketahuinya. Diketahui. Oke, diketahuinya apa? Diketahuinya itu adalah kelajuan. Kelajuan berarti V sama dengan 10 meter per second. Terus apa lagi? Waktu. Waktu itu T sama dengan 2 jam. Nah, anak-anak lihat, kalau di belakangnya ini adalah meter per second, terus yang bawahnya adalah jam. Ini tidak sama, ya. Ingat kalau tadi di rumusnya Mem Elisa bahwa T itu waktunya second. Jadi, kita ubah 1 jam, itu sama dengan 3.600 second. Oke, kita masuk ke sini lagi. Berapa kalau 2 jam? 2 kali 3.600 second. Oke, terus sama dengan 7.200 second. Nah, terus apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah jarak. Jarak itu adalah S. Nah, kita masuk jawabnya. Jawabnya itu kita tulis rumusnya dulu ya, jawabnya. Oke, S sama dengan V kali T. Sama dengan V-nya berapa? 10 meter per second dikali, ambil saya pakai kali ini. Dikali 7.200 second. Oke, second di atas boleh dicoret, dengan second di bawah boleh dicoret. Jadi hasilnya berapa? 720 nya ditambah 13 meter. Oke, 72.000 meter sama dengan 72 kilometer. Dijadikan kilometer. Terus jadi jarak antara Bogor dan Jakarta 72 kilometer. Oke ya. Nah, kita sudah selesai menghitungnya. Terus yang selanjutnya nih, apa sih yang akan kita bahas lagi? Yuk. Kita lihat di sini. Ada gerak lurus. Gerak lurus itu kalau tadi gerak itu dibagi menjadi 3. Ada gerak lurus, ada gerak melingkar, dan ada gerak parabola ya. Tadi anak-anak lihat ada animasinya tadi ya. Nah, yang selanjutnya adalah gerak lurus sendiri itu dibagi menjadi 2. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apa sih bedanya? Yuk kita lihat yuk. Bedanya adalah jika gerak lurus beraturan itu memiliki kecepatan konstan. Kalau memiliki kecepatan konstan, berarti gerak tersebut tidak memiliki percepatan. Nah, ini tidak punya percepatan, ya. Sedangkan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, itu kecepatannya berubah. Contoh, anak-anak, jika misalkan nih kita ada di jalan tol, kebetulan jalan tolnya tidak ramai, terus bilang, ayo
kita waktunya mepet, terus mungkin ayo dikebut dulu. Nah, kalau bilang ayo kebut percepatan, berarti itu sebenarnya ditambahi dong kecepatannya. Nah, kalau ditambahin kecepatannya berarti kan kecepatan yang tadi dengan kecepatan yang akhir itu pasti ada perubahan. Kalau ada perubahan, berarti yang terjadi adalah ada percepatan. Kata kuncinya, jika V-nya tetap, pasti A-nya atau jika, Mem Elisa ulangi, jika kecepatannya tetap, mesti dia tidak punya percepatan. Tetapi jika kecepatannya berubah-ubah, mesti benda tersebut memiliki percepatan. Oke ya. Yang selanjutnya kita akan berbicara tentang ini kita akan berbicara tentang gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Nah, ini ada namanya ticker timer, mesin ticker timer. Nah, mesin ticker timer itu nanti yang dihasilkan adalah yang seperti ini nih, ada titik-titiknya ya. Nah, ada titik-titiknya. Oke, ada titik-titiknya. Jika misalkan mobil ini bergerak dengan kecepatan konstan, dengan kecepatan tetap, dia akan seperti ini. Nah, itu gitu ya. Jadi titik-titik yang dihasilkan itu adalah jaraknya sama. Jika dia bergerak lurus beraturan dengan, berarti kalau bergerak lurus beraturan tadi, kan kalau bergerak lurus beraturan, V-nya itu tetap. Makanya jarak antara titik-titiknya ini sama. Nah, terus apa lagi? Kita akan berbicara tentang rumus GLB. Rumus GLB itu cuma satu ya anak-anak ya. GLB itu S sama dengan V kali T. Seperti contoh yang kita tadi itu. Hanya satu rumusnya, nggak ada lagi yang lain. Nah, ini. Yang selanjutnya, kita akan berbicara tentang gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan itu contohnya lihat jika mobil ini sedang bergerak di turunan. Nah, lihat, ini turunan ya. Oke. Dia akan pasti lebih cepat. Nah, kalau lebih cepat, nah kita lihat di mesin ticker timernya. Jika kecepatannya bertambah, lihat yang sebelah sini masih, yang sebelah sini ya, yang ini masih sama, terus yang sebelah sini dia mulai renggang. Berarti dia kecepatannya bertambah. Nah, jika kecepatannya berkurang, dia kebalik. Kebaliknya dia dari renggang, kemudian mulai semakin mepet jaraknya ya. Oke. Nah, terus apalagi sih yang di sini? GLB itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Rumusnya ada, nah ini, rumus percepatannya. Percepatan itu adalah, rumusnya itu, percepatan itu lambangnya A, akselerasi. Ya, acceleration kalau dalam bahasa Inggris. Apa ya? Rumus percepatan itu adalah A sama dengan VT. VT itu adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhir dibagi, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Oke, di kecepatan akhir ya dikurangi kecepatan awal dibagi T. Nah, itu adalah percepatan. Tapi rumusnya ini dapat disatukan di sini nih, rumus yang wajib diingat. Nah, yang ini. GLBB ini rumusnya ada 4. Ya. Oke, GLBB ini rumusnya ada 4. Nah, gerak lurus berubah beraturan. Nanti ada juga yang A-nya konstan. Konstan itu A-nya tetap. Ya, kalau A-nya tetap misalkan A-nya sama dengan 2, ya berarti 2 terus gitu. Konstan, maksudnya konstan itu gitu, 2. A-nya 2, bernilai. Kalau A-nya 0 kan dia tidak punya percepatan. Nah, di sini dilihat ada rumus yang wajib anak-anak hafalkan, itu ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 rumus yang wajib anak-anak hafalkan ya. Rumus yang ini, yang sebelah kanan ini, yang ini ya, rumus yang ini, sebetulnya itu adalah rumus yang ini. Nah, oke. Ya, jika dibuat dalam bentuk matematika, dia juga bisa seperti itu. Oke,
itu adalah tentang gerak lurus berubah beraturan. Yang selanjutnya, ada yang perlu diketahui bahwa kecepatan bernilai positif jika searah dengan arah gerak. Ya, percepatan juga bernilai positif jika searah dengan arah gerak. Tapi untuk SMP kita bisa kita bisa buat biasanya ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif, ya. Terus yang selanjutnya adalah kita akan belajar contoh soalnya. Kecepatan awal sebuah benda adalah 10 meter per second. Pada detik ke-10, kecepatan benda tersebut menjadi 30 meter per second. Berapakah percepatan gerak tersebut? Yuk anak-anak, kita beri warna dulu ya. Yang besarannya mana aja. Yuk, ini besarannya ya. Besarannya ini nih, kecepatan awal. Terus apalagi nih? Kecepatan awalnya berapa? 10 meter per second. Terus detik ke ini adalah T. Ini T ini. T. Ini T. Kalau ini kecepatan awal. Kalau kecepatan awal berarti VO. Nah, kalau ini kecepatan benda tersebut menjadi. Nah, menjadi. Nah, kalau bilang menjadi ini berarti ini adalah VT. Terus ditanya, berapakah percepatan gerak benda tersebut? Percepatan itu apa tadi lambangnya? A. Kita punya VO, VT, A, dan T. Oke, kita biasakan dengan diketahuinya dulu. Diketahui ya, kita tulis. Diketahui. Apa yang diketahui? Yuk anak-anak lihat. Tadi ada VO. VO-nya berapa? 10 meter per second. Terus apa lagi? Detik ke-10. T sama dengan 10. Terus apa lagi? Kecepatan benda tersebut menjadi 30 meter per second. Berarti VT sama dengan 30 meter per second. Terus sudah. Berapakah percepatan gerak benda tersebut? Itu yang ditanyakan. Ditanyakan A. Oke, jawab. Anak-anak tadi punya kan rumusnya? Ayo, apa tadi rumusnya? A sama dengan apa yuk? VT min VO per T. Oke ya, tinggal dimasukkan saja. VT punyakah? Punya. V0 punya. T-nya punya. Tinggal dimasukkan saja. VT-nya berapa? 30 meter per second dikurangi 10 meter per second dibagi 10 second. Berapakah dia? 20 meter per second dibagi 10 second. Oke ya. Nah, ingat kalau S-nya ada di bawah, dia diperlagi S begini, ingat dia jadinya 2 meter per second kuadrat. Jadi, kita tulis di sini, percepatan gerak benda tersebut adalah berapa? 2 meter per second kuadrat. Oke ya. Nah, ini adalah tadi contoh soalnya. Yang selanjutnya kita akan berbicara tentang kita akan berbicara tentang tugas yang harus anak-anak kerjakan. Sebetulnya tiga dari soal yang kita baca bersama-sama ini, yang Melisa kasih tunjuk anak-anak ini ada di buku cetak ya, di buku cetak gabungan dari halaman 45 dengan halaman yang terakhir yang evaluasi. Mem Elisa pilihkan yang materinya sama dengan yang sudah Mem Elisa tadi sudah terangkan. Oke ya. Di sini anak-anak mengingat kembali tentang dari kilometer ke jam berapa dalam satuan SI-nya. Kilometer ke jam dijadikan meter per second nomor 1 ya. Yang nomor 3 tadi Mem Elisa sudah ada beberapa. Nah, oke.
Kelajuannya tadi, kalau tadi yang ditanya jarak, sekarang yang ditanya kelajuan. Ya, kalau kelajuan berarti ingat kalau kelajuan itu kan satuannya itu meter per second, atau kilometer per jam ya. Tapi kalau misalkan nomor 2 nanti Mem Elisa minta anak-anak buat dalam satuan SI, berarti dalam satuan meter per second. Oke, Mem Elisa tulis di sini ya. Di sini Mem Elisa minta dalam satuan SI. Satuan SI itu apa? Meter per second. Oke ya, Mem Elisa minta dalam satuan SI. Terus yang nomor 2 ini tadi Mem Elisa malah sudah contohkan ya, ada percepatan mobil bla bla bla. Ingat kalau mulanya diam berarti kecepatan awalnya itu sama dengan 0 ya. Oke, yang selanjutnya itu sebuah benda yang awalnya bergerak dengan kelajuan 2 meter. Ini sama kayak tadi contoh yang terakhir. Anak-anak, Mem Elisa minta tolong tugas dikerjakan di buku tugas IPA, tulis dengan rapi, tulislah jawaban lengkap dengan langkah-langkahnya seperti yang Mem Elisa ajarkan. Mulai dari diketahui, ditanya, jawab, dan kalimat matematika paling terakhir. Jadi, kecepatan, bla 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 gitu ya. Itu saja hari ini pembelajaran kita tentang gerak. Anak-anak, ini adalah soal yang Mem Elisa tunjukkan, ini masih soal yang bentuknya sederhana. Nanti akan ada banyak sekali soal-soal yang lebih lebih rumit. Nanti besok Mem Elisa akan tambahkan lagi. Untuk yang sekarang, anak-anak belajar yang menggantikan simbolnya, memasukkan diketahui. Dan yang tadi Mem Elisa sudah ajarkan. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah belajar bersama dengan antusias hari ini. Mem Elisa harap anak-anak mengerjakan tugas yang Mem Elisa minta dengan melihat contoh soal dari Mem Elisa tadi ya. Oke, terima kasih. Itu saja pelajaran kita hari ini. Oke, see you. See you ya anak-anak ya.